dalam apa yang dia lakukan. Bertahan hidup tanpa senjata di padang gurun selama 2,5 tahun. Dia tidak hanya bisa makan smoothie buah yang lezat, dia juga mampu membuat tembikar sendiri. Dia bahkan membangun tempat berlindung dari batu bata buatannya sendiri. Dia berhasil membawa dirinya kembali ke zaman kera. Buah merah muda dan runcing di depan Anda tumbuh di kaktus gurun ini. Tapi untuk mendapatkannya, Anda harus mengupas duri-durinya. Buah-buahan ini mengandung gula dan vitamin yang tinggi. Ini adalah bahan yang bagus untuk kehidupan di padang gurun. Rasanya seperti buah naga. Gigitan ini membuat Zack terlihat seperti menikmati dirinya sendiri. Ia seperti kembali ke masa lalu, saat ia tidak memiliki apa-apa untuk dimakan, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia bahkan mengemasnya dalam sebuah tas untuk dibawa pulang setelah memakannya. Kemanapun dia pergi, dia harus makan beberapa. Tali yang biasanya digunakan Zack berasal dari anggrek sutra jenis ini. Tapi hari ini, dia tidak mengumpulkannya untuk membuat tali. Zack akan menggunakannya untuk memandikan dirinya sendiri. Tanaman ini mengandung banyak saponin alami, dan tidak ada bahan tambahan. Ini lebih baik daripada sabun. Setelah membersihkan lumpur dari tubuhnya, Zack menghampiri bison yang sudah lama mati, dan mengambil beberapa tulang untuk dibawa kembali ke perkemahan. Tulang-tulang ini akan sangat berguna bagi Zack untuk beberapa hari ke depan. Dengan persediaan buah kaktus yang tak ada habisnya, Zack fokus membuat batu bata. Cuaca mulai berubah. Dia membutuhkan rumah yang layak untuk bertahan di musim dingin. Namun ketika Zack sedang berkonsentrasi pada pekerjaannya, ia menyadari bahwa belalang tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Beruntung bagi Zack yang sangat membutuhkan protein, dan dia tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Dia pun berkeliling dan menangkap belalang. Itu adalah protein. Saat kembali ke perkemahan, Zack tidak sabar untuk menusuk belalang, dan menaruhnya di atas api selama 2 menit. Rasanya sangat lezat. Itulah yang disebut bel. Dalam kata-kata bel, tapi itu punya puluhan kali lebih banyak protein daripada daging sapi. Dengan protein, ini juga jauh lebih efisien. Zack bisa mematahkan kayu dengan tangan kosong, dan itu adalah dasar yang bagus untuk membangun rumah. Untuk membuat tembikar yang lebih baik, Anda perlu suhu yang lebih tinggi. Api asli tidak lagi cukup, jadi Zack membangun tempat pembakaran. Pertama-tama dia menggali 2 lubang di tanah dengan dasar yang terhubung. Kemudian dia membawa batu dan meletakkannya di sekitar lubang. Ini membuat tungku yang diaktifkan dengan api sederhana, dengan mengalirkan udara melalui tungku untuk menyalakan api, untuk menaikkan suhu di dalamnya. Setelah menempatkan mangkuk yang direkatkan di dalamnya, Zack menyalakan tungku itu lagi, dan kemudian dia menambahkan lebih banyak kayu ke dalam api. Zack pergi mengambil makanan dan tidur. Keesokan paginya, Zack bangun dan bergegas untuk memeriksa situasi. Suhu di dalam tungku telah mendingin secara alami. Tidak ada retakan pada tembikar seperti yang dikhawatirkan Zack. Proses pembakaran berjalan sukses. Keesokan harinya, Zack masih mempersiapkan bahan-bahan untuk membangun rumah baru. Dia menyiapkan banyak tali yang terbuat dari anggrek sutra dan batu bata besar untuk perapian. Melihat bahan-bahan yang ada di depannya, Zack akhirnya memutuskan untuk mulai membangun. Tempat tinggal barunya. Dia mengambil sebuah tongkat, dan setelah membuat beberapa rencana mental untuk rumah baru, Zack mulai membangun. Sedangkan untuk rumah yang lama, dia masih belum mau merobohkannya, karena meskipun ia memiliki cukup bahan, akan membutuhkan waktu yang lama untuk membangun rumah baru. Dia berencana untuk membangun tembok di sekeliling tempat tinggal aslinya terlebih dahulu. Dengan begitu, setidaknya ia bisa menahan angin dari dalam rumah hingga rumah itu selesai dibangun.